warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Direkan dengan dia kurang biasa kumpul ngayung dalam rangka diseminasi bidang CGP. Diseminasi nanti dijelaskan. Kemudian salam kita berikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dia sudah bisa berkolaborasi dengan peserta CGP. Mungkin dalam hal ini ada beberapa tahapan, Pak Aris ya, sudah beberapa tahapan kemarin, mulai dari awal lokakarya, kemudian kemarin pembinaan dari pendamping CGP, kemudian sekarang jadi tahapan kepada budaya positif ya, pengembangan budaya positif diskriminasi ini berarti hasil penelitian ya. Disebut diskriminasi adalah hasil penelitian yang akan dikembangkan di CGP ya. Prosesnya ada tahapan-tahapan, mungkin tadi sudah ya, budaya positif masyarakat yang antaranya budaya merokok ya. Saya sendiri ya belum bisa, tapi di event tertentu saya juga bertahan pasir Ojang ya, harus saling mengingatkan orang pula lah mengingatkan event tertentu ya, atau di kita rapat-rapat khusus, nah gitu kurang menahan diri. Nah itu budaya positif salah satu kalau dijelaskan. Tak lupa saya ucapkan selamat datang di SDN Lingga Resmi ya. Dalam rangka ini keadaan SD Lingga Resmi saya sudah pada tahu ya, 5 gurunya juga guru kelasnya kurang 1 gitu ya di Lingga Resmi. Mungkin kelas 1 dan 2 rangkap gitu ya, rangkap karena jamnya juga mungkin Bapak Ibu tahu lah, kurang dari 40 jam bisa dirangkap gitu ya, kalau 1-2. Kemudian hari ini mungkin sudah hadir semua, mungkin ya ada 1 orang sedang PPG ya. PPG sudah sama kan dengan Pak Aris, sudah ada proses. Bapak Ibu juga sama mengikuti beberapa proses juga yang sekarang saya ucapkan juga persiapkan kepada Pak Jaya dengan siapa yang mau berlomba juga ya, berpartisipasi dalam P3K ya, mengucapkan selamat kepada yang sudah ya, kemudian yang belum juga saya ucapkan selamat untuk bertanding ya, bertanding karena memang proses sekarang tidak lupa juga dalam proses ini perlu pengembangan diri ya, pengembangan diri karena memang terasa oleh saya sendiri gitu ya, dalam proses ini banyak liku-likunya ya, baris ya. Nah itu perlu kesiapan mental ya, mental kita bajain ya, siapkan mental. Tanya, jangan diam, bertanya kepada teman kita yang sudah berpartisipasi dalam P3K ya. Nah itu jangan diam diri gitu. Kita terus belajar dan belajar, karena dengan belajar dan belajar ya terasa oleh kita masih kurang gitu ya, ilmu yang didapat itu terus saja. Kalau belajar itu jadi kehausan, seperti minum tidak henti kan, seperti itu. Jadi tambah haus, minum sekarang haus lagi besok gitu ya. Belajar juga sama kan, gitu. Jadi kita jangan menutup diri mungkin ya. Saya sebentar lagi mungkin ya
sudah sampai lah kepada tujuan akhir. Tapi saya tidak menutup, tetap dengan Bapak Ibu gitu ya, di bidangnya masing-masing. Mungkin di bidang saya masih bisa terus, karena memang bidang saya yang digeluti adalah bidang pendidikan kepramukaan gitu ya, pendidikan kepramukaan masih ada terus, saya masih eksis itu di bidang kepramukaan gitu ya. Seperti itu, makanya masih tetap lah bertanya atau apa, atau ke sekolah jangan siapa-siapa karena sama gitu ya. Permen ikut yang dipakai ya, permen ikut 16 gitu ya. Terus undang-undang nomor 12 dan undang-undang gerakan pramuka itu masih tetap. Mungkin tidak panjang saya, tapi mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita belajar sepanjang masa, atau bahasanya apa, long life education ya. Nah itu jadi belajar sepanjang hayat. Mungkin kemarin jangan tertutup gitu. Jadi kita jangan menutup diri itu saja mungkin para Bapak Ibu. Jangan sampai kita sudah cukup, sudah P3K sudah cukup ya, sudah ASN sudah cukup. Nah itu, tidak menutup diri. Hanya itu mungkin arahan, mungkin pesan dari saya. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Aris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan mensupport penuh ya kegiatan TKP saya. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah berwujud bernapas ringan, mendapatkan kesehatan dan Allah SWT. Berbahagia rezekinya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah resmi, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Sari dan Dinamani atau yang mewakili, juga yang terhormat yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan guru semuanya yang dari 3 sekolah Sari dan resmi dan juga kami. Terima kasih sudah datang ke sini, meluangkan waktunya ya, ikhlas Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktu yang dikorbankan Bapak Ibu menjadi amal soleh. Amin ya Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita bacakan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, diseminasi kita kali ini yaitu penyebar luasan. Yang kalau diseminasi itu penyebar luasan informasi atau hasil penelitian yang betul Bapak sampaikan tadi. Nah, yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan budaya positif ya. Jadi dalam CGP itu ada 3 modul. Setiap modul itu terdiri dari sub modul ya. Seperti modul 1 ada 4. Sekarang saya di posisi modul 1.4 ya, mau ke modul 2.1 ya. Jadi ada 10 sub modul totalnya sampai akhir itu. Setiap satu submodul kurang lebih 2 minggu. Jadi pendidikan itu kurang lebih 6 bulan sampai selesai. Paratnya, kemudian pasien kesehatan. Nah, para ibu juga kalau yang berminat ya ada sekarang angkatan 11 ya. Mudah-mudahan semua bisa ikut karena di CGP itu Bapak dan Ibu ya ada hikmahnya setelah kita lolos PKS ikut CGP ternyata ilmu yang terkait kepemimpinan. Pemimpin kelas 10 liter mual ya selama 6 bulan ya. Kita dididik menjadi calon pemimpin. Nah ini fasilitator saya Ibu Suryani dari Sumedang, pengajar praktik. Selanjutnya kesepakatan kelas
menyimak dengan seksama, mengangkat tangan apabila mau bertanya atau berpendapat, berbicara dengan santun, bersedia menjawab apabila ditanya, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak merokok dalam ruangan, menjaga kebersihan ruangan. Sepakat ya? Ada yang mau ditambahi atau dikurangi? Ada. Cukupnya. Yang menyontek. Kalau contek boleh. Tapi tidak ada yang harus Nah, dalam TGP itu dipelajari latar belakang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi suatu kebudayaan masyarakat akan terlihat beradab atau tidak beradabnya tergantung pendidikan. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu proses pendidikan dalam memberi ilmu. Ya, jadi kalau pendidikan, kalau pembelajaran itu memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan secara menyeluruh, kalau pengajaran adalah suatu proses dari pendidikan. Yang selanjutnya, ini kenapa perlu dibahas ke belakang dulu supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang pendidikan. Mendidik memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam mendidik kita menuntut kodrat siswa atau kodrat murid, karena murid itu mempunyai kekuatan masing-masing. Tinggal kita mau mendebalkannya atau tidak. Dalam kemampuan olahraganya bagus, mau tidak kita bimbing supaya lebih bagus. Ya seperti itu. Yang kedua, pendidikan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang sebenarnya. Jadi pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu persiapan untuk murid menghadapi kehidupan yang lebih nyata di masyarakat. Ini nilai yang dipelajari dalam guru penggerak ya. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri. Seorang guru penggerak itu harus mandiri, mencari informasi sendiri, mencari ilmu sendiri ya, tanpa bergantung pada orang lain. Reflektif, selalu melakukan refleksi di akhir pembelajaran atau program kegiatan. Kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapapun, baik kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, wali murid, dan pihak masyarakat. Dan inovatif, harus ada gagasan-gagasan baru atau inovasi-inovasi baru di dalam. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi seorang guru penggerak itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran di komunitasnya, baik di kelasnya ataupun di sekolah. Menjadi coach sebagai guru lain, nah, guru bisa ngelatih guru-guru lain ya. Yang selanjutnya mendorong kolaborasi. Nah, jadi melakukan kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak harus mampu mewujudkan kepemimpinan pada diri murid. Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Artinya, nah seperti ini, saya harus bisa menggerakkan komunitas praktisi yang menyebarluaskan informasi. Nah ini dasar jiwa anak. Ada 3 aliran tentang gaya pendidikan. Kalau kita belajar di masa pendidikan dulu, ada anak seperti sehelai kertas kosong. Menurut Bapak Ibu setuju tidak? Setuju. Anak? Setuju. Oke. Jadi tergantung kita mau dicoret-coretnya seperti apa. Yang kedua, teori negatif. Anak seperti kertas penuh, jadi sudah ada bawaannya, walaupun dididik seperti macam apapun akan tidak berubah karakter perilaku maupun pengetahuannya. Setuju ini? Setuju. Setuju ya? Apa ya? Nah ini adalah teori penggabungan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu teori konvergensi. Itu salah itu ya, tipe konvergensi.
Jadi, Montessori. ya, murid itu betul Bapak ya, itu teori Montessori. Teori konvergensi gabungan, ibarat selai kertas penuh nama, cuma masih suram. Dalam artian ini, ketika murid itu mempunyai bakat potensi kebaikan, masih suram. Mau tidak kita menebalkan kebaikannya itu, ya, mempunyai potensi kan? Atau memang yang tadi gennya misalkan potensinya tidak baik. Nah, yang tidak baik tadi jangan ditebalkan, tapi lebih disuram. Kalau perilaku jeleknya disuramkan, potensi baiknya kita tebalkan. Itu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa perilaku yang bisa dirubah itu adalah intelektualitas. Kecerdasan itu bisa kita asah. Kalau faktor biologis ya seperti rasa takut, ya rasa tidak percaya diri, itu tidak bisa dirubah karena melekat pada karakter masing-masing. Cuma karena diajak berpikir mau tidak tadi ketidakpercayaan dirinya ditutupi supaya lebih meningkat keberaniannya seperti itu. Nah, itu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Paham Ibu ya? Jadi setiap anak punya potensi dan kita mau menebalkannya tidak, terutama potensi yang positif. Tugas kita menebalkan potensi yang positif pada diri anak. Nah, diseminasi budaya positif. Nah, ada dua ya. Diseminasi budaya positif berbagi praktik baik. Jadi ada dua bahasan. Yang pertama membahas budaya positif. Nanti saya akan menjelaskan hasil pengalaman saya menerapkan budaya positif di kelas. Coba Mas Jayeng, apa yang terlintas ketika mendengar kata budaya? Kebiasaan yang Bagus. ada di suatu tempat, ada di wilayah tertentu, Ya. masyarakat. Ya. Punya kebiasaan itu ada kebiasaan yang baik, juga ada kebiasaan yang buruk. Ya. Tapi cenderung budaya kepada kebiasaan yang baik. Terima kasih ya. Bagus sekali ya, kebiasaan yang ada pada suatu budaya. Coba Bu Norma kira-kira apa? Ini apa Pak? Boleh. Contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan sama Pak Dayen gitu ya. Contoh kecil lah kalau misalkan kita sebagai seorang guru di sekolah gitu ya. Budaya atau kebiasaan yang baik seperti anak membuang sampah pada tempatnya itu kan contoh budaya yang baik. Atau mungkin kalau yang contoh budaya yang tidak baiknya seperti buang sampahnya sembarangan di mana saja seperti itu. Ya. Ini sudah bagus dan jawabannya. Jadi budaya itu adalah kebiasaan yang terus diulang-ulang, itu budaya. Jadi budaya itu tidak hanya terkait dengan seni, harus mengaitkan budaya dengan seni. Maka budaya itu adalah segala tingkah laku manusia yang menjadi kebiasaan itu budaya. Pakai baju budaya, termasuk berperilaku juga budaya. Coba kita renungkan, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, lingkungan sekolah. Coba Bu Lina, menurut Bu Lina penting tidak menciptakan suasana positif? Ya penting. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Pak Bayu, bagaimana menciptakan lingkungan positif kira-kira Pak Bayu? Menurut Pak Bayu? Di sekolah Pak, Untuk sekolah, dari kelas. di sekolah, terutama untuk guru-guru ya Pak. Ya. Guru-guru pertama, maaf tapi sebelumnya bukan dari ibunya. Disiplin dalam hal datang ke sekolah. Ya. Paling tidak itu pukul atau tepat waktu lah Pak, pada jam. Ya kecuali mungkin yang memang jauh atau mungkin
ada yang kepentingan lain seperti itu. Ya. Itu kan akan berdampak sekali Pak. Ya, jadi dari kitanya dulu berarti ya. Ya, Dari dirinya dulu harus menjadi teladan atau pemimpin untuk menciptakan lingkungan yang positif. Ya, bagus sekali ya. Yang kedua, yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungan suasana positif dengan proses pembelajaran ada keterkaitannya tidak? Ada. Ada. Kira. Karena kondisi atau situasi yang baik tentu saja akan memudahkan untuk mengawali aktivitas pembelajaran. Apabila kondisinya kurang nyaman, tentu saja pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif atau dengan yang enak, Pak. Iya, tepat sekali ya. Jadi lingkungan yang baik akan membuat suasana belajar siswa jadi nyaman, kondusif. Ya. Intinya kalau kita menciptakan lingkungan positif itu akan merupakan pendidikan yang berpihak pada murid, karena murid akan merasa nyaman ketika belajar dan tujuan pendidikan akan tercapai. Yang terakhir, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Contoh disiplin anak ya. Contoh sudah diterapkan dengan efektif belum? Kira-kira belum. Apa contohnya yang belum? Ya, kalau terjadinya seperti buang sampah. Ya. Nah, selama ini ketika anak melanggar dilakukan apa oleh kita? Setelah tidur kalau tidak mendapatkan sanksi. Sanksinya bermacam-macam ya. Kira-kira sanksi untuk buang sampah apa? Mengumpul sampah. Jadi yang kita gunakan selama ini adalah menerapkan sanksi atau hukuman. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas sanksi dan hukuman untuk menerapkan budaya. Apakah relevan tidak untuk zaman saat ini? Relevan, Mas ya? Lihat saja ya. Ini perumpamaan mendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi mendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti petani jagung yang akan menanam jagung. Kalau bibitnya kurang baik, tapi petani jagung itu menyiapkan tanah yang bagus, air yang bagus, kemungkinan tanah yang bagus, serta perawatan yang bagus, otomatis hasilnya akan yang tidak baik saja akan. Terus apalagi yang bibitnya yang unggul. Ya, tapi kalau yang tidak baik kita biarkan sebagai guru tidak dirawat akan buruk. Ya, yang bibit bagus saja ketika dibiarkan akan buruk, apalagi yang bibit yang kurang baik. Nah, makanya kita Ki Hajar Dewantara itu memfilosofikan pendidik itu sebagai petani yang harus menyiapkan lingkungannya agar siswa dapat tumbuh kembang dengan baik. Tapi satu lagi ingat ya, ketika menanam jagung pasti akan tumbuh jagung, tidak mungkin jadi singkong. Nah, kita juga seperti itu. Mendidik anak ya kadang kita suka pikir ya harus bisa matematika, padahal minat dia adalah olahraga. Itu sangat ya, jangan dipaksakan. Nah, coba sekarang berhadapan-hadapan, kepalkan tangan salah satu teman kita, siapa aja yang bisa mengepal. Oh, satu orang aja yang mengepal. Oleh lawannya coba rayu, mau dibentak, mau bagaimana silakan agar tangan ini membuka. Rayu lagi kumaha. Coba ibu, kenapa ibu tidak mengenal ibu untuk teman ibu? Kesal.
kita mengempal, walaupun orang lain tadi sudah tahu begitu ya, mau dibujuk, mau diancam, karena punya kontrol diri ya pengen nutup aja seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kontrol diri. Kita yang menentukan mau datang ke sekolah tepat waktu atau tidak tepat waktu, mau ke sekolah misalkan bolong-bolong atau rajin tepat waktu, itu semua tentang pilihan. Kayak udang isuk-isuk apa kayak udang berang ya. Mas Jaya sama ya, kenapa masih membuka untuk supaya cepat ya, jadi Mas Jaya memilih untuk membuka, jadi Mas Jaya mengontrol diri sendiri untuk membuka ya. Tapi terpengaruh temannya tidak? Tadi pengaruh sedikit di Kontrol diri Mas Jaya akibat faktor eksternal. Kalau begini berarti faktor internalnya kuat kan, mau itu tentang teori kontrol ya. Ini kita coba menurut psikiater William Glasser, kita akan perubahan paradigma pada pendisiplinan pada murid. Teruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tidak semua guru dapat mengontrol murid. Hanya murid-murid yang dirinya berserah diri untuk dikontrol oleh guru. Ya seperti itu. Jarang murid yang punya kontrol sendiri. Rata-rata karena pengaruh oleh kontrol guru. Kadang murid itu ada yang suka membantah. Ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu tidak tepat. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selama ini penguatan positif kita lakukan ya, akan bermanfaat tujuannya, tapi itu sebenarnya tidak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu mah jangan kesiangan terus, atau kamu tidak bisa mengerjakan. Itu kan membuat kritik kan, membuat merasa dapat menguatkan karakter kurang yang menurut kita. Padahal itu tidak akan menguatkan karakter, malah akan menguatkan karakter gagal. Karakter gagal itu artinya dia akan merasa gagal sebagai murid karena tidak bisa mengerjakan PR seperti itu. Malah kita berikan penguatan negatif, bukan penguatan positif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bahwa kita sebagai orang dewasa kadang kepada anak kita pun di rumah ya cenderung untuk memaksakan kehendak. Padahal yang bagus itu anak harus punya kontrol diri terhadap dirinya sendiri, tapi dengan kesadaran, bangun tidur dengan kesadaran. Pagi itu dengan kesadaran, bukan dengan paksaan karena akan marah. Susah ya, tapi kita akan coba ya. Makna disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya patuh disiplinkan. Yang Glasser menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Tidak Latin disiplinnya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi bisa diartikan disiplin itu adalah ketaatan terhadap apa yang diikutinya, apa yang diikutinya. Kalau kita menganggap sekarang disiplin itu harus dihukum, tapi di sini bukan, harus dari motivasi sendiri, ya dari diri internal, sadar. Ini disiplin UKHD, di mana ada pemerintahan, semua ada disiplin yang kuat. Cukup disiplin yang bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu sudah sebetulnya disiplin diri sendiri. Kalau kita sudah melakukan disiplin diri dengan kesadaran diri sendiri, itu sudah disiplin. Tapi kalau
kalau kita tidak bisa disiplin, yang kuat pada diri sendiri, otomatis harus ada orang yang mendisiplin. Yang selanjutnya disiplin, yang dimaksud adalah disiplin ini yang memiliki motivasi internal. Ini lebih cenderung kuat dan lama. Ini disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menentukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Lebih ke arah disiplin sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan dapat membuat diri memahami dan menyadari kesadaran motivasi internal bukan akibat paksaan, hukuman atau ujian. Jadi disiplin positif itu benar-benar muncul dari dalam diri, bukan akibat paksaan atau hukuman. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang berlaku di semua suku atau agama atau bangsa, ya, yang disepakati secara bersama. Kira-kira menurut apa contoh nilai-nilai kebajikan universal? Yang berlaku di semua umat manusia, ya. Boleh. Kebaikan. Apalagi ada kebaikan universal yang secara tidak langsung sepakati bersama semua berlaku. Ke Amerika mau ke Eropa, coba Budina kira-kira apa? Ingat Pak ini ya. Tanggung jawab, percaya diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jujur, itu kan berlaku di mana-mana, ya. Jujur, itu termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi nilai kebajikan itu sifat mulia yang ingin dicapai sejak dini. Nah, William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita manusia berbuat itu ada motif dan tujuan. Datang ke sini karena ada motif dan tujuan. Ingin belajar, ingin berbagi. Diana Dosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi prinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan yang Nah, ini harus kita pahami bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tuju di dunia pendidikan kita adalah profil pelajar pasangan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Yang Maha dan berakhlak. Semua siswa diharapkan berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, berkreatif dan mandiri. Ini nilai-nilai pendidikan pada dunia pendidikan kita. Lanjut ke teori motivasi hukuman dan penghargaan. Sebelum kita lanjut, coba Bu Rizka, kira-kira motivasi Bu Rizka ke sini karena apa? Ya, bagus ya, baik. Terus sekali jawabannya. Jadi motivasi karena ingin belajar. Berarti kira-kira itu motivasinya eksternal atau internal? Internal. Ya. Bagus sekali jawabannya.
ketidaknyamanan atau hukuman. Disiplin itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, siswa bisa disiplin karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ayah lagi hiji mata pentol, lagi hiji kedua. Ini motivasi bersifat eksternal, hukuman, penghargaan. Nah, yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita punya passion sendiri ya. Berarti hayang punya nilai sendiri. Inilah yang motivasi bersifat internal. Nilai-nilai yang mereka percaya, misalkan kejujuran. Nah, yang harus kita temukan adalah motivasi bersifat internal. Bagaimana caranya? Dan kita belajar. Ada sedikit kasusnya. IPA dengan menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Sen mau menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Ubah dulu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Kalau Karena menjadikan harga diri seseorang. Ya. Harga diri IPA akan jatuh di depan teman-teman yang melakukan tidak baik oleh guru-gurunya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dua-duanya, mana bisa? Nah, itulah akibat dari menghukum. Akibatnya apa? Secara tidak sadar kita melukai perasaan murid tertentu. Akan tertanam itu ketika dewasa tuh, bapak guru itu mah kurang terjejelek misalnya. Jadi Bapak Ibu ya, relasi itu akan terkenal sampai kapan? Kita diperlakukan baik tidak baik akan dikenal sampai tua. Benar nggak Bapak Ibu? Contoh, orang SD bisa kantor ke sekolah, diperlakukan tidak baik akan ataupun perlakuan baik akan selalu di. Hanya hati-hati dalam relasi ya, karena akan berdampak. Ya. Nah, cara yang diambil Pak Seno tadi adalah hukuman. Sebenarnya ada cara lain untuk mendiskriminasi siswa selain hukuman dan konsekuensi, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kasus IPA akan kembali ke temannya secara langsung tidak? Tidak. Kenapa? Karena malu. Tapi kalau dengan restitusi dia akan cepat kembali ke kelompoknya dan akan dengan karakter yang lebih kuat. Itulah sebenarnya restitusi. Yang kedua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi dalam segitiga restitusi, penerapan restitusi itu yaitu ketika siswa melakukan kesalahan, dia harus mencari untuk apa? Mempertanggungjawabkan masalahnya dengan cara-caranya sendiri. Jadi benar-benar dijatuhkan oleh Pak Seno. Ini dalam restitusi sudah seperti itu. Ini contoh ya. Identitas gagal, identitas sukses.
hukuman itu pasti akan berdampak, makanya identitas gagal akan berdampak negatif. Kalau konsekuensi udah mending, masih ke identitas sukses ya. Dengan restitusi. Contoh, kalau hukuman ketika dihukum akan sesuatu menyakitkan harus terjadi, minta push up atau disuruh berkeliling lapang, ya. Kalau tadi lupa ya suruh di depan kelas. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang. Kita dihukum pasti kita tidak irawat. Yang keduanya, yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu pendek. Konsekuensi itu seperti ini ya. Kalau kalian tidak mengerjakan PR 3 kali berturut-turut, termasuk itu konsekuensinya. Kalau kalian datang terlambat 15 menit, nanti setelah istirahat harus ada jam pengganti untuk menambah yang 15. Itu konsekuensi. Yang selanjutnya, restitusi penguatan murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi gagal kalau dihukum korban mendapatkan keadilan. Memang yang dikorbankan harus keadilan, tapi ini korban bisa diabaikan. Yang restitusi korban mendapatkan ganti. Contoh-contoh ya, murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi yang terakhir, murid anak mendapatkan penguatan dalam tes. Kan kita sebagai manusia sok berbuat salah ya. Nah tapi kesalahan itu harus memperbaiki dengan sendiri. Nah, itu harus dilakukan. Ini salah satu contoh lihat ya. Nah Bapak Ibu ini juga ya. Ternyata setelah mempelajari budaya positif, hukuman juga, penghargaan juga ternyata itu akan berdampak sama dengan hukuman. Ini contohnya dihukum oleh penghargaan. Ibu Anas berkeluarga SD mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri asing depan kelas dan selalu berpindah masuk ke dalam kelas belajar istirahat. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena dibatasi menenangkan murid-murid lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid datang masuk kelas, saya bisa Bu Anas akan mengiming-iming dengan stiker. Siapa yang dapat berdiri dari rapi, artinya depan itu dapat pemerintah dari Bu. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan itu akan mendapatkan stiker bintang. Karena kan ada penghargaan saya. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan itu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru sudah mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali bertukar ke kelas. Apa yang terjadi? Ketika sama Pak Anas tertib, Pak Heru menggantikan, ternyata kembali lagi seperti dulu. Mengapa? Karena tidak ada berarti disiplinnya karena disiplin faktor X tapi penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, kembali lagi ke perilaku. Yang kita perlu tanamkan saat ini adalah kesadaran untuk disiplin. Kalau aku berarti sekarang perannya tidak berhati-hati. Kalau menurut Itu Pak, kalau menurut sekarang itu dia nggak masuk. kan Dulu kita di rapot yang ini ya. Kalau menurut nggak ada perbedaan sekarang. sebetulnya seperti itu, perbedaan itu tidak ada kan? Hanya di kita saja dari budaya, dari kebiasaan. Kebiasaan di kita masih ada kan? Oh itu. Jadi Tapi yang saya amati adalah terjadinya kompetisi. Anak itu memikirkan prestasi dia tanpa memikirkan orang. Ada juga orang tua yang menghalalkan segala cara pada anaknya. kan kita mah yang ditanamkan karakter. Jadi kita karakter sekarang. Tujuannya bukan itu. Kalau bisa membangun kesadaran diri sendiri pada sisi kesadaran publik. Nah, jadi ini motivasinya eksternal ya.
seorang peneliti Alfikon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku orang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan dari adalah penghargaan. Jadi belajar mungkin atau sesuatu penghargaan. Contoh, anak ketika sudah bisa belajar baca, dia senang sendiri. Sebetulnya itu adalah penghargaan tersendiri. Ini pengaruh-pengaruh penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Jangka pendek anak cenderung tidak bertindak atau rajin itu karena ada penghargaan. Penghargaan yang efektif, penghargaan dapat merusak hubungan. Tadi dia orang tua coba ranking 1 dan ranking 2 teh besar ini. Akhirnya nggak jadi merusak hubungan. Boleh juga sama ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penelitian ya, ini penghargaan tentang kualitas, kreativitas, penghargaan menghukum. Nah, yang harus diterapkan oleh diri kita adalah motivasi dan jalan. Ya, kalau boleh melakukan kesalahan, pasti kita akan melakukan seperti ini ya. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik. Kenapa pengkhusyana? Liburan terus dicari masalahnya. Mengatakan kamu harus tahu bagaimana kamu bekerja. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama dengan sesungguhnya. Ya. Terus bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan. Biasanya atau mendiamkan, mengkritik salah, ya. Mendiamkannya pun salah. Saya. Nah, ini kelebihan institusi. Institusi memperbaiki hubungan. Ya. Jadi ketika misalkan anak ada masalah, dilakukan segitiga institusi. Nah yang tadi bermasalah akan si siswa tersebut akan ada yang bertengkar. Nanti ada prakteknya ya. Saya buat video praktek segitiga contohnya. Institusi adalah permasalahan. Karena ditawarkan mau solusi seperti apa untuk memperbaiki masalah ini. Ya, tidak dipaksa seperti itu. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kamu sudah melakukan apa? Nah, jadi dia merefleksikan diri kesalahannya itu apa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari diri. Jadi kebutuhannya kenapa? Kita lakukan misalkan saya tiduran di kelas, kenapa? Ya, harus dicari kebutuhannya apa. Apakah karena misalkan begadang atau di rumahnya membantu orang tua kemudian dari sekolah tertidur, ini kan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Terusnya adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang lebih kuat, restitusi menguatkan, fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kalau tadi IPA tidak akan pertama-tama kembali, ya. Mungkin yang lemah jiwanya akan terisolir dari kelompoknya. Tapi kalau restitusi akan cepat kembali. Nah, yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan restitusi yaitu keyakinan kelas. Kalau tadi kesepakatan kelas, ini adalah keyakinan kelas. Berangkatnya dari mana? Kita berangkat dari aturan yang ada di sekolah, kemudian dirubah menjadi hal-hal positif, kalimat-kalimat positif dirubah lagi menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Jadi lampu kurang, kalau kita keluar dari motor harus menggunakan helm. Kira-kira untuk apa? Untuk selamat. Yang kedua, memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, menjaga kebersihan atau menjaga kebersihan.
kesehatan. Yang terakhir juga untuk keselamatan. Nah, berarti ini nilai kebajikannya adalah keselamatan. Nah, itu contoh sederhana untuk membuat keyakinan. Tujuannya. Ya, tujuan intinya. Kalau beda apa, pernyataan, beda kasus, tapi tujuannya sama. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi adopsi menjadi keyakinan. Wah, nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini sudah ada tersedia ya nilai-nilai kebajikannya. Ini adalah peraturannya. Kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan yang dituju. Ya, coba. Kembalikan barang ke tempatnya. Apa nilai kebajikan yang dituju? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Lain keamanan. Garansi atau suatu mana? Kehormatan. Orang boleh keamanan masuk. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Hukum. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Suara saya. Nggak kelihatan Pak Bayu. Terus dilarang merokok. Keselamatan. Gunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor. Sudah di kelas atau di koridor itu juga keselamatan. Apa tentunya? Itu cara apa? Menentukan nilai-nilai kebajikan ini bersama. Dari peraturan dirubah ke kalimat positif, dari kalimat positif menuju keyakinan kelas yang disepakati oleh semua warga kelas. Nanti bisa setelah dari kelas ke nilai kebajikan atau keyakinan sekolah. Sudah lebih besar. Cuman kelemahan kita tadi Bapak bisa yakin ya. Nah, kelemahan memang di Bapak penelitian keyakinan kelas kurang. Jadi kalau kita berangkat dari awal yang tadi dari awal ini pasti dibayar karena dari di kepala sekolah sih Bapak membuat rencana pengembangan sekolah aja sudah kurang sekolah jadi dari sana kita Jadi Pak, dengan adanya program PGP ini membantu banyak. Jadi Bapak dan Ibu, nah seperti inilah ya. Jadi keyakinan yang disepakati oleh siswa, nanti yang tidak boleh dilanggar sendiri oleh siswa. Kalau aturan cenderung dibuat oleh siapa? Oleh guru atau oleh siapa? Sekolah ya. Kalau konsekuensi apa? Tiba-tiba ada aturannya kalau hukuman mah peraturan. Tapi kalau konsekuensi itu bisa rada penting dibuat bersama siswa. Ya, kalau kalian tidak hadir dalam hari ya sama. Tapi kalau dengan keyakinan kelas itu adalah timbul dari motivasi internal atas keyakinan nilai-nilai yang diyakini oleh siswa. Lalu intinya ya, kemudian disepakati, tidak dibimbing. Nah, ketika ada yang melanggar, kita akan melaksanakan segitiga restitusi dengan berpedoman pada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Paham ya sampai di sini? Nah, kalau sementara kita saat ini ada kebanyakan menggunakan hukuman dan konsekuensi. Terus kita mulai robah sedikit. Baru hukuman dan penghargaan. Nah, iya Pak.
Nah ini ya cara-caranya, nanti bisa di-share materinya. Satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas mempersilahkan pendapat. Jadi siswa-siswa itu di curah pendapat dulu. Nah, anak kira-kira peraturan apa saja di sekolah ini? Oh, cara kecil semuanya catat. Kalau kan tidak boleh kesiangan, datang tepat. Mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis di kertas besar. Tempelkan di kertas, nanti nyiapkan ya kertasnya seperti itu. Dari aturan-aturan tersebut ditempelkan oleh siswa. Yang selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi posisi. Tadi misalkan jangan membuang sampah sembarangan, ditulis oleh siswa itu, tempel di peraturan sekolah. Terus sampai bawah, tidak boleh ke sini. Nah setelah itu coba berubah ke kalimat positif. Yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa norma dari kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dirubah aja kalimatnya. Atau tidak boleh kesiangan. Kira-kira apa? Datang waktu. Datang seperempat. Dilarang mencontek. Kerjakan sendiri atau kerjakan mandiri. Ya. Nah, setelah dirubah menjadi kalimat positif, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan, dibuatkan keyakinan kelasnya. Nah, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Selanjutnya, keyakinan sekolah kelas selesai cepat dibuatkan dalam bentuk banner atau apa ya, bentuk kertas karton ditempel di, tidak usah banyak-banyak pokoknya itu ya. 7 juga kalau untuk SD cukup ya, nilai supaya mudah diingat. Kalau misalkan 20 artinya susah. Ini yang sederhana 5 aja juga cukup. Wah, udah kelihatan ya. Nah, ini keyakinan kelas 1 contohnya. Oh, Dina kelas berapa? Kelas 4. Kelas 5 ya, bisa nih. Selalu bersikap positif, keyakinan kelasnya senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas senantiasa membaca. Contoh, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Perhatian, ketika ada yang mencuri di kelas dan ketahuan, orangnya aja, saksinya aja, berarti dilakukan segitiga nanti ditanya, kamu sudah melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang mana? Nah, setelah berpikir sesuai. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ganti jawabannya ya seperti itu. Jadi solusi-solusinya timbul dari murid atau siswa. Ini untuk tahapan selanjutnya ya, hormat. Ini dari pendidikannya hormat, misalkan dari kelasnya. Tampak sepertinya datang tepat, dan tampak seperti sering hadir berapa? Ini kita lewat saja ya. Ini pendalaman untuk membuat keyakinan karena tidak terbaca ya.
dan menuangkannya, setiap siswa itu menuliskannya, kemudian dikumpulkan. Nah, dirubah menjadi kalimat positif. Setelah jadi kalimat positif, baru kita berubah ke keyakinan tulis. Nah, ya, ini pengalaman saya melaksanakan keyakinan kelas. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ini harus kita pahami ya. Ini ada kasus Ibu Amar kelas 2A digegerkan oleh Doni yang seringkali meminta bangku kalsium. Nah, jika menghadapi suatu situasi seperti itu, Ibu Amar apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira ada anak yang selalu meminta makan siang temannya. Langsung dimarahi apa dicari dulu penyebabnya? Yakin, tapi Kenapa Doni mengambil tawaran lainnya? Apakah Doni itu di rumahnya tidak diberi makan? Kalau tidak, berarti Doni apa? Kebutuhan dasarnya bertahan karena lapar ya. Nah, bertahan hidup itu tadi ya, membutuhkan makanan ya. Hal-hal dasarnya. Termasuk kebutuhan bertahan itu yaitu kebutuhan biologis juga ya. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, memperbanyak keturunan umat manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa ada ketika siswa diabaikan, mereka berbuat hina, mau ternyata membutuhkan kasih sayang. Di rumah nanti tahu ternyata. Tentunya, jadi kita sebagai guru harus tahu apa kebutuhan dasar manusia. Makanya kenapa melakukan pelanggaran pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebebasan. Oh, di kelas tuh ayo ya terusnya dikte. Yang bebas kan, yang belajar sesuai apa gaya belajar dia. Dikte gimana belajarnya. Selanjutnya kesenangan. Ya. Ada siswa itu ketika pelajaran misalkan kita ceramah, ada siswa yang ngantuk atau tertidur. Tadi karena pembelajarannya kurang interaktif, kesenangannya tidak terpenuhi. Karena ada siswa yang suka berat belajarnya ya. Yang terakhir, penguasaan. Ada kebutuhan penguasaan. Contoh, menjadi pemimpin itu adalah kebutuhan penguasaan. Di masyarakat itu yang sederhana ya, ada yang memang warga itu yang ingin menjadi RT-nya, kayak jadi RT mampu beri katanya itu termasuk kebutuhan penguasaan. Siswa juga sama ya, ketika bertengkar, yang menguasai kelas nak. Lewat ini terlalu kecil ya. Nah, guru juga harus tahu 5 posisi kontrol kita yang sering kita lakukan. Ini satu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu sering yang mana yang digunakan posisi kontrol kita terhadap murid? Benar, pemantau. Masa dipantau saja? Kita sini dia menghukum dan merasa bersalah. Tapi ada juga yang memposisikan diri, kontrol dirinya sebagai teman. Ayo bantu ibu. Nanti kalau kamu tidak belajar, ibu mendapatkan teguran
sudah jelas ya. Kamu kesiangan, berdiri, berjemur di lapang 12 menit. Nah ini pemantau Bang. Coba kalau memantau, Mandor kan? nah, tapi kemana? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, betul ya. Memantau itu lebih ke konsekuensi. Pantau. Jadi sama satu kali. Dua kali baru ditegur ya. Atau tidak mengerjakan PR. Konsekuensi kan seperti itu. Kali mengerjakan PR, sudah. Tapi dua kali baru ditegur kan. Amnya, ya. Nah, yang harus kita lakukan, posisi terbaik kita adalah seharusnya sebagai manajer. Bukan usaha. Manajer di sini adalah kita harus mampu memanage kesalahan murid supaya murid mencari solusinya sendiri. Yang disebut dengan posisi manajer. Yang sebagai apa? Bapak latihan sebentar nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi siapa yang diambil? Saya, misalkan ada pernyataan dari guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi siapa yang diambil? Teman? Atau pemukul? Atau pembuat rasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan sertifikat bintang hari ini? Teman boleh? Termasuk teman tidak? Atau pemukul? Teman. Nah yang terakhir nih, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, sudah tertangkap ya. Nah ini penerapan segitiga restitusi. Tahapannya ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini kalau digambarkan, menstabilkan identitas. Contoh, ada siswa yang berantem di kelas, datang laporan, dipanggil anak itu. Kalau menstabilkan identitas itu, ya, contoh kalimat seperti ini. Kemana duduk? Ada apa? Kenapa kamu panggil di sini? Kan pasti anak itu menjawab ya. Ya Pak, saya emosi tadi berantem di kelas. Nanti kita menstabilkan identitas. Wajar, Bapak juga pernah seperti itu. Tapi harusnya kamu melakukan ini, seperti ya. Jadi menstabilkan identitas dulu supaya anak tersebut tidak merasa paling bersalah. Setelah menstabilkan identitas, kita tanya validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan tadi? Saya Pak tidak dipinjamkan mainan, jadi saya marah Pak. Oh wajar Pak. Nah, karena ketika Bapak dulu seperti itu ya, tidak dipinjamkan mainan, marah. Tapi Bapak tidak bertindak seperti itu. Ya, contohnya ada. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Jawab misalkan saja, jawabnya saling menghormati atau saling menghargai. Jadi sudah melanggar itu. Nah untuk memperbaiki masalah ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Misalkan meminta maaf atau saya menjadi pribadi yang lebih sabar, ya. Nah itu contoh segitiga restitusi. Jadi anak tidak akan terpuruk dengan kesalahannya, akan tetapi mencari solusinya dan kembali ke prosesnya dengan jiwa yang lebih kuat. Kamu kurang disalahkan baik, ya kita juga sebagai manusia untuk merasa minder tidak? Minder ya.
Mas, berapa deh? Kira-kira sudah memahami dulu? Alhamdulillah lumayan. Ada pencerahan. Ada pencerahan. Terutama ucap juga ada pencerahan. Anda sudah selesai. Nah, samudra harus solo. Samudra harus solo. Saya kan Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Langgar karena tadi meminjam barang samanya sudah dikasihkan, akhirnya dibentak sama personal ya. Ketika suaranya manajer balik. Perasaan saya sangat senang kepada Pak Aris telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan bagaimana melakukan kesalahan dan mencari solusi sendiri dengan dan dipandu Pak Guru dalam memperbaiki perilaku siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beneran ya. Ini menanyakan masa depan identitas pelajaran pelatih. Nah, salah menanyakan alasan melakukan kesalahan. Baik Bu, sudah memahaminya. Jadi itu cara penerapan dari 3 restitusi di kelas kita. Jadi kesimpulannya, menciptakan lingkungan yang positif harus diawali dengan penerapan disiplin positif agar siswa dapat memiliki pendidikan positif yang berasal dari internal diri mereka. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada Nivea. Untuk selanjutnya penerapan politik institusi kita bisa bertemu pada kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu. Salam Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti desiminasi positif budaya, alhamdulillah saya termotivasi dan insya Allah saya akan melaksanakan segitiga restitusi di sekolah saya, mudah-mudahan dapat berhasil dengan baik.
Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Aris Munandar. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan, saya termotivasi untuk melaksanakan budaya positif di sekolah dan menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Terima kasih atas ilmu dan paparannya dari Pak Aris Munandar. Semoga akan selalu bermanfaat untuk kita sebagai guru di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.